Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Hari ini, Tim Nasional Indonesia atau Garuda Muda akan bertarung di lanjutan Grup A Asian Cup atau Piala AFF U19 di Gelora Bung Tomo menghadapi Kamboja. Kamboja sudah kalah dalam pertandingan pertama melawan Timur Leste dengan 2-3, sementara kita menang 6-0 melawan Filipina. Ini akan menjadi langkah penentuan bagi tim asuhan Indra Safri ketika kita bertarung melawan Kamboja. Kemenangan akan membawa kita, saya pikir, untuk bisa lolos ke babak semifinal dengan 2 kemenangan. Tapi sebelum Indonesia main juga akan ditentukan dengan langkah Timur Leste yang akan bertarung melawan Filipina. Timur Leste yang sudah mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama, tentunya berharap mereka bisa mengalahkan Filipina untuk memantapkan juga langkah mereka berdampingan dengan Indonesia bisa melaju ke babak semifinal. Karena di Piala AFF atau Asian Cup U19 ini, 3 tim yang menjadi juara grup langsung maju ke babak semifinal dan 1 tim akan melengkapi masuk ke 4 besar itu diambil dari runner-up terbaik. Maka di grup A menjadi salah satu peluang terbesar di antara Indonesia dan Timur Leste untuk bisa membooking tiket maju ke babak semifinal. Nah, kalau di grup B kita tahu bersama Australia sudah menang 6-0 lawan Laos, tapi salah satu tim unggulan Vietnam ditahan oleh Myanmar 1-1. Dan tadi malam bagaimana tim nasional Thailand U19 secara dramatis bisa membalikan keadaan setelah tertinggal melawan Singapura di Stadion 10 November, Surabaya, dan akhirnya mereka bisa menang dengan 2-1 di grup C. Sebelum pertandingan antara Thailand dan Singapura juga terjadi pembantaian besar-besaran di saat Malaysia menghajar Brunei Darussalam dengan 11-0. Malaysia memimpin di grup C, diikuti oleh Thailand. Karena baik Malaysia dan Thailand ini menjadi unggulan tentunya di grup C, yang diharapkan juga akan bisa memenasi situasi persaingan untuk bisa menjadi juara grup dan runner up. Tergantung dengan kita lihat poin yang ada Indonesia dan juga dengan Timur Leste dan juga selisih gol. Ini yang menjadi rame. Mungkin akan diambil di antara grup A atau grup C. Karena di grup B Vietnam sudah tertahan. Ya, kita akan lihat nantinya perkembangan ke depan. Yang pasti di grup B Australia menjadi favorit untuk bisa menjadi juara. Ya, melaju ke babak semifinal. Nah, bagaimana peluang kita menghadapi Kamboja? Coach Indra Safri yakin bahwa timnya bisa mengatasi Kamboja dan memenangkan pertandingan karena 3 poin menjadi incaran utama bagi tim nasional atau Doni Tripamungkas dan kawan-kawan. Bahkan bukan tidak mungkin ada pesta gol lagi sama seperti kita tampil dalam pertandingan pertama di grup A dan menang melawan Filipina dengan 6 gol tanpa balas. Itu yang menjadi tujuan utama juga bagi tim nasional U19 kita saat ini, harus menang dan clean sheet. Iqbal Dwi Jangge dan kawan-kawan tentunya akan bermain dengan disiplin yang tinggi dan sejak kick off pertama langsung akan menekan habis pertahanan Kamboja, karena memang kita lebih difavoritkan untuk bisa memenangkan laga. Ya, kita bisa menang mungkin di atas 2 gol melawan Kamboja, tapi anak-anak tetap harus fokus ya untuk tidak menganggap remeh, menganggap enteng tim Kamboja. Ya. Juga dalam pertandingan ini, kalau kemarin saya bilang bahwa Indra Safri akan mempertahankan the winning timnya, bukan tidak mungkin juga bahwa Jens Schraven dan Welber Yardim akan main di awal pertandingan dalam starting 11 yang akan ditampilkan oleh Indra Safri. Indra Safri juga menjanjikan bahwa akan ada beberapa perubahan. Nah, kalau itu terjadi, maka saya pikir perubahan itu akan diawali dengan Jens Schraven main pertama kali untuk bisa menyingkirkan Arkan Kakak yang akan duduk di bangku cadangan, karena Raven kemarin sudah membuka gol pertama dia ya ketika pertandingan 3 menit sebelum berakhir melawan Filipina, dan mungkin saja dia akan ditempatkan di posisi nomor 9 atau striker di lini serang timnas U19 kita. Kalau Arkan Kakak keluar misalnya ya, dengan Rafael ada di depan, berarti dia akan ditemani oleh Ali Abdul Manan yang kemarin membuat brace juga 2 gol ke gawang Filipina. Satu lagi pemain adalah Rizky Afrizal. Itu kalau bermain dengan pola skema 3-4-3 yang dikembangkan oleh pelatih Indra Safri. Nah, Welber Yardim juga disinyalir akan main sejak awal.
ya menghadapi Kamboja, dan jika dia main dengan formasi ada 4 gelandang maka satu akan tersisi, akan ditarik. Siapa dia? Mungkin salah satu di antara Dennis Figo. Ya, jika tidak Dennis Figo, ada Mufli Hidayat. Ya, saya pikir Dennis Figo tampil oke dalam pertandingan menghadapi Filipina dan dia mungkin akan dipertahankan. Mufli Hidayat juga saya pikir tidak bagus juga ya. Tidak mengecewakan tampil di pertandingan pertama. Tapi harus memilih, jika Welber Jardim yang masuk, memang harus memilih antara dua ini. Tidak mungkin Tony Firmansyah. Karena Tony Firmansyah akan ada tetap di lapangan. Dia bermain juga dengan baik untuk bisa mengontrol lini tengah dengan bagus, untuk mendistribusi bola ke depan. Kuat dalam bertahan, dalam transisi permainan. Ketika kita mengambil alih untuk bisa menyerang juga Tony cepat untuk bisa berada di sana. Tapi ketika ditekan kita, dia juga turun untuk bisa membantu Iqbal, Kadek Arel ada di belakang, ya, Alvarez Buffon juga yang ada di belakang bersama dengan Donitri. Jadi kita akan tunggu nantinya apakah Indra Safri sebagai coach akan langsung berani memainkan Welber Jardim di posisi tengah dan juga dengan Jens Raven, karena Welber Jardim juga kemarin masuk di babak kedua dan dia tampil juga oke, ya, ketenangan dia yang utamakan passing dia. Dan jika ada sebuah set piece atau sepak pojok corner kick di sini, maka Welber Jardim yang selalu akan mengambil tendangan corner kick ini. Dia spesialis memang yang ditugaskan oleh Indra Safri. Makanya saya pikir dia akan tampil lebih awal. Jika Welber Jardim tidak ada, seperti melawan Filipina yang saya saksikan, ya, bola-bola mati atau sebuah corner kick akan diambil oleh Donitri sebagai kapten kesebelasan. Nah, saya pikir dengan ada Welber ini akan memudahkan bagi Donitri, juga akan membantu berada dalam kotak penalti, mengantisipasi tendangan set piece dari bola-bola yang akan dilayangkan oleh Welber Jardim. Nah, saya pikir tidak ada salahnya. Kita akan lebih kuat dengan adanya sosok Welber Jardim di posisi tengah dan Jens Raven yang ada di depan. Karena Jens Raven seakan termotivasi ketika dia membuat gol pertama bersama dengan timnas U19, dia ingin juga melakukan hal yang sama di saat akan menghadapi Kamboja, juga akan menghadapi Timur Leste untuk menyelesaikan pertandingan 3 laga di grup A ini. Indra Safri sebagai pelatih pasti akan memberikan kesempatan, ya, karena banyak juga para penggemar sepak bola tim nasional, netizen juga mengharapkan bahwa Jens Raven kalau bisa main lebih awal menghadapi Kamboja, dan semua tergantung dari Indra Safri, dan saya rasa Indra Safri akan melakukan itu untuk menempatkan Jens Raven di garis depan. Ya, semoga anak-anak kita ini bisa mendapatkan kemenangan kedua melawan Kamboja sambil berhitung dalam pertandingan terakhir tanggal 23 Juli akan datang dalam duel seru tentunya melawan Timur Leste untuk menjadi juara grup A. Selamat berjuang dengan saya, Bung Ropan. Ciao.